Tidak khawatir akan hari esok. Bisakah? Selamat pagi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kami ingin merayakan hari ini dengan pengungkapan syukur. Mentari pagi yang masih boleh kami lihat adalah mukjizat yang terjadi di setiap hari kami. Bapa, lindungi hari ini. Bapa, perlengkapi hati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami terlepas dari kekhawatiran akan hari esok, manakala kami bersyukur atas pertolongan-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-34. Di sana dikatakan demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, ayat ini seringkali menjadi bahan diskusi. Ketika membaca ayat ini, lalu orang mulai bertanya, mungkinkah kita tidak mengkhawatirkan hari esok? Bukankah hari esok, meskipun itu belum terjadi, juga harus masuk ke dalam perencanaan kita? Kita harus memprediksi apa-apa saja yang terjadi di hari esok, supaya kita dapat memberikan antisipasi. Kita dapat merencanakan kehidupan kita dengan baik. Saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini, maka secara harfiah, seolah-olah ayat ini hendak berkata, setiap hari itu punya persoalannya sendiri-sendiri. Selesaikan persoalan hari ini. Jangan menyelesaikan persoalan hari ini sambil memusingkan persoalan yang belum terjadi. Tetapi sesungguhnya arti daripada ayat ini lebih daripada itu. Apa itu, saudara-saudara? Tuhan Yesus Kristus melalui ayat ini hendak berfirman kepada kita bahwa kita, diri kita, saudara dan saya, bukanlah satu-satunya orang yang harus menanggung persoalan hari ini. Kita ini bukanlah satu-satunya orang yang harus menanggung persoalan esok hari. Kalau kita satu-satunya orang yang harus menanggung persoalan baik hari ini maupun esok hari, ya logis kalau kita ada dalam kekhawatiran, karena semua akan bergantung kepada kita. Tetapi dengan firman ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus ingin mengingatkan kepada kita bahwa terselesaikannya setiap persoalan yang membuahkan kekhawatiran itu juga atas campur tangan Tuhan. Jadi ketika kita membayangkan bahwa hari esok juga ada persoalan dan kita belum menemukan solusinya sehingga menimbulkan kekhawatiran, di sana kita juga diingatkan bahwa di hari esok juga ada kuasa Tuhan yang boleh kita percaya, kuasa Tuhan yang tidak mungkin dapat kita pikirkan wujudnya sekarang, tetapi yang sungguh nyata dan ada tersedia bagi kita di hari esok. Mari kita ambil contoh, saudara-saudara. Apa yang dibayangkan oleh orang-orang pada saat acara pernikahan di Kana, di saat mereka menghadapi kekurangan anggur?
Apakah mengisi tempayan dengan air, lalu kemudian air itu menjadi anggur? Apakah ini masuk ke dalam hal yang dapat mereka perkirakan sebelumnya? Apakah ini merupakan peristiwa yang dapat mereka prediksi sebelumnya? Tentu tidak, saudara-saudara. Mereka tidak mampu memprediksi. Mereka tidak menduga bahwa nantinya ada air menjadi anggur yang akan menjadi solusi bagi permasalahan mereka. Lagi, saudara-saudara, apakah murid-murid Tuhan Yesus menduga bahwa di saat mereka di sore hari bersama dengan 5.000 orang, pada akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu akan cukup membuat kenyang 5.000 orang dengan kuasa Tuhan Yesus? Apakah mereka berani memprediksikan hal ini? Apakah hal ini mereka duga? Sama sekali tidak mereka duga. Tetapi kesimpulan dari peristiwa itu adalah di hari esok ada kuasanya yang juga harus kita perhitungkan, bukan hanya kekhawatiran kita semata. Sehingga kehidupan kita, baik memikirkan persoalan hari ini maupun memikirkan persoalan esok hari, tidak hanya dibebani oleh kekhawatiran semata, seolah-olah hidup ini tidak ada campur tangan Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hari ini, marilah kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita dengan iman bahwa apa yang tidak mampu kita selesaikan ada di dalam pertolongan Tuhan. Apa yang tidak mampu kita rencanakan akan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ingat, saudara-saudara, mujizat itu ada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kiranya firman-Mu ini menguatkan hati kita, memampukan kami untuk mengelola pikiran kami, supaya pikiran kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi juga dikuasai oleh pengharapan akan kepastian pertolongan Tuhan. Bapa, sertai hari ini, lindungi hari ini, kekuatan, kesehatan, berkat berkelimpahan ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.